Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang salah satu elemen penting dalam proses desain perkotaan, yaitu tata guna lahan. Di mana elemen ini adalah salah satu dari teori Hamid Sirvani. Jelas acuannya. Baik, buku ini, Urban Design Process ini by Hamid Sirvani, totally berbahasa Inggris. Semua isinya berbahasa Inggris. Dari judul, penulisnya pun bukan orang Indonesia, dan semua isinya adalah berbahasa Inggris. Introduction dan dari awal sampai akhir itu isinya berbahasa Inggris. Baik, saya akan mencoba mengambil summary penting terkait elemen tata guna lahan atau land use. Baik, di dalam buku ini dijelaskan bahwa land use atau tata guna lahan sangat penting dan menjadi fokus perencanaan secara fisik, umum maupun makro. Jadi sangat jelas bahwa tata guna lahan masih merupakan salah satu elemen kunci dari proses desain perkotaan atau urban design. Bagaimanapun ini sangat menentukan rencana dua dimensi, di mana ruang-ruang tiga dimensi dibuat dan fungsi dalam satu wilayah atau kawasan perkotaan yang akan dilakukan atau didesain berikutnya. Penggunaan lahan secara otomatis berhubungan dengan sirkulasi, parkir, aktivitas, kepadatan pengguna dalam kawasan perkotaan, serta elemen-elemen lainnya dalam proses rancang kota. Lebih lanjut, Sirvani menjelaskan dalam elemen tata guna lahan ini ada area yang berbeda di lingkungan perkotaan dengan kapasitas yang berbeda pula untuk intensitas aksesibilitas termasuk parkir, ketersediaan sistem transportasi, dan ujung-ujungnya termasuk kepada permintaan untuk para pengguna individu atau dalam hal ini konteksnya swasta. Kemudian rencana dan kebijakan penggunaan lahan dikembangkan secara bersamaan membuktikan adanya hubungan dan keselarasan serta memberikan dasar untuk menetapkan fungsi-fungsi yang sesuai untuk area-area tertentu. Sirvani sudah menjelaskan ini berdasarkan studi kasus di negara tempat dia tinggal di luar Indonesia secara iklim, kebiasaan, perilaku manusianya juga berbeda. Nanti kita cocokkan dengan konteks kelokalan sesuai dengan topografi, culture, dan perilaku masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Kota Makassar maupun sekitarnya. Lebih lanjut, ada 3 masalah utama dalam kebijakan penggunaan atau tata guna lahan. 1. Kurangnya keragaman penggunaan di satu wilayah, dengan kata lain adanya pembagian-pembagian atau zonasi tata guna lahan di kawasan perkotaan. 2. Kegagalan dalam mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan fisik alam. 3. Masalah pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang cenderung terabaikan, dalam tanda kutip di sini dituliskan, dan ketinggalan zaman. Ini buku sangat lama, tapi cara berpikirnya, menganalisisnya sudah sampai ke tahun 2000. Buku ini ditulis sekitar tahun 80-an. Mungkin Anda atau yang lain belum lahir ya. Buku ini sudah ada, teorinya sudah ada. Baik, lanjut. Oleh karena itu, isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengolah tata guna lahan disebutkan dalam buku ini saat ini adalah saat ini. Dia menyebutkan saat ini, dan ini masih relevan sampai hari ini, di tahun ini. Dari tahun 80 buku ini dituliskan ya, sampai saat ini masih relevan, yaitu adalah dengan mixed use land atau lahan dengan fungsi campuran. Jadi si Sirvani sebagai penulis sudah memikirkan di masa yang akan datang kecenderungan manusia seperti apa. Makanya dia sudah memikirkan bahwa pentingnya ada mixed use land, ada fungsi campuran. Jadi Sirvani sudah menuliskan isu yang menjadi penting untuk dipertimbangkan. Dia menulisnya pada saat itu sampai saat ini untuk meningkatkan vitalitas 24 jam dalam kawasan perkotaan. Jadi si Sirvani sudah memikirkan
sekian puluh tahun sejak dia menuliskan buku ini, kecenderungannya ada rawan menjadi kota mati jika satu fungsi lahan tersebut hanya berfungsi satu item kegiatan atau aktivitas, cenderung menjadi kota mati. Menurut pengalaman saya, itu sempat terjadi di salah satu kota di Indonesia yang hanya berfungsi sebagai area perkantoran, di mana hanya ramai pada siang hari dan malam sangat sepi. Jadi orang sangat takut lewat dalam satu koridor tersebut karena tidak ada sama sekali aktivitas di situ. Rawan terjadi kriminalitas justru. Nah, that's why si Sirvani sudah memikirkan itu jauh beberapa puluh tahun dengan aktivitas ini. Satu, kedua, dengan mixed use land dalam satu kawasan, orang cenderung jalan kaki, tidak menggunakan naik motor lagi, tidak ada kemacetan lagi. Jadi semua aktivitas terkumpul di situ. Jadi rancang kota dan orang membuat skala-skala kawasan atau pemukiman itu sudah cenderung menjadi satu kota baru, satu kota satelit baru. Sudah ada fungsi campuran dalam satu lahan tertentu. Makanya kalau di mata kuliah lain, kota dan permukiman itu jadi satu kesatuan dan saling beririsan karena pemukiman penyumbang terbesar dalam proses perencanaan kota. Jadi dalam masa tata guna lahannya biasanya lebih dari 50% lahan permukiman yang ikut menyumbang terbesar dalam pembangunan kawasan perkotaan. Jadi sekali lagi, dalam penjelasan buku di Urban Design Process ini, digarisbawahi betapa pentingnya tata guna lahan dalam desain perkotaan atau urban design. Yang paling utama, seperti yang saya jelaskan, dari makro, meso, dan mikro. Makronya sudah harus jelas. Di sini tata guna lahan proses dari berpikir urban, proses dari perencanaannya, makronya, kemudian dari proses dua dimensi ini secara otomatis elemen-elemen berikutnya dari bentuk dan masa bangunan, ya, sirkulasi dan parkirnya seperti yang dijelaskan, open space-nya, ruang terbukanya, ya. Kemudian pedestrian waste-nya, jalur pejalan kakinya, kemudian aktivitas-aktivitas pendukungnya, signage-nya, penanda-penanda kawasan, kemudian jika ada yang bisa dilindungi, dipreservasi, baik itu ada sejarah historikalnya maupun tidak, itu sangat penting dilakukan dari proses land use, tata guna lahan. Baik, semoga jelas penjelasan singkat dari saya terkait salah satu elemen penting dalam proses rancang kota yang ditulis dari buku Urban Design Process oleh Amit Sirvani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.